Halo YouTube, selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan IGFX. Oke, jadi di sesi ini, di siang ini teman-teman, ada satu pertanyaan atau ada satu topik atau konten bagus yang bisa kita bahas bersama. Jadi tujuan saya membuat video tentang user mindset itu sebenarnya adalah mungkin banyak di luar sana kasus-kasus tentang trading maupun pertanyaan-pertanyaan ataupun perspektif yang ditanyakan oleh teman-teman kita yang pemula yang baru masuk ke dalam dunia trading dan mungkin mereka masih istilahnya masih penasaran banget ya. Nah, itu saya coba untuk bahas, saya coba untuk jawab. Kenapa? Karena eh, terkadang pemula itu kan dia memiliki curiosity yang sangat tinggi teman-teman. Jadi rasa penasarannya sangat tinggi dan rasa ingin coba-cobanya sangat tinggi. Nah, takutnya kalau misalnya si pemula ini tidak punya base knowledge yang baik, tidak punya pemahaman tentang mekanisme market yang baik, takutnya saat dia mencoba dia malah salah paham, salah arah, akhirnya itu mengalami kebangkrutan. Jadi ada banyak pertanyaan yang menarik yang sebenarnya bisa kita bahas selama kita istilahnya masuk ke dalam dunia trading ini tidak akan pernah habis sebenarnya ya. Selama kita dalam dunia trading ini tidak akan pernah habis pertanyaan-pertanyaan seputar trading. Itu sangat menarik untuk kita bedah ya, untuk kita kembangkan objeknya, subjeknya, dan kemudian kita cari motif dari setiap pemikiran gitu. Jadi saya sangat menyukai untuk membahas atau mengekstraksi suatu problem ya yang biasa ditanyakan oleh seorang trader pemula. Jadi saya rasa itu sangat berguna jika kita membahasnya bersama. Oke teman-teman, kita langsung saja ke dalam pembahasan kita ya. Jadi di sini sudah buatkan slide untuk membahas ya, biar lebih rapi. Oke, jadi pembahasan kali ini adalah tentang metode baru jadi masalah baru ya. Jadi ini adalah judul dari kasus kita siang ini teman-teman. Oke. Kasusnya adalah ini ada teman-teman kita yang bertanya atau yang memberikan komen. 2 bulan lalu saya drawdown ya. Jadi DD itu artinya drawdown teman-teman ya. Sampai 800 pip, 8000 pip. Jadi mungkin ini 800 pip mungkin ya. Bukan gara-gara banyak metode, tetapi selalu gonta-ganti time frame. Ya, tapi awal bulan ini mulai menanjak lagi. Mudah-mudahan kedepannya bisa trading benar sesuai plan tanpa gonta-ganti metode. Oke, jadi sesuai dengan judul kita bahwa metode baru jadi masalah baru. Jadi pertanyaannya begini, jika kita breakdown ya teman-teman, apakah mengganti time frame? Oke, pertanyaannya adalah apakah mengganti time frame ya? Jadi apakah time frame is a problem? Ya, is a problem. Atau bisa mempengaruhi kita punya result? Ya, result hasil ya. Dari kita punya yang namanya sistem. Ya, sistem atau kita punya method. Oke. Jadi sebenarnya ya, kalau menurut saya dalam suatu sistem memang di situ ada aturan penggunaan time frame ya. Ada penggunaan time frame yaitu dalam sistem saya sendiri saya membatasi pembacaan market itu maksimal di daily yaitu harian. Ya, saya tidak menggunakan monthly, tidak menggunakan weekly yang terlalu besar. Kenapa? Saya takutnya adalah yang pertama adalah kita nanti paralisis. Ya, apa itu paralisis teman-teman? Ya, jadi ada satu istilah yang dimana analisis jadi paralisis, jadi penyakit paralisis. Jadi itu karena disebabkan kalau orang bilang itu sebenarnya over analisis juga sih. Over analisis atau terkadang ada kesalahan logik pada saat dia melakukan yang namanya analisa. Baik itu teknikal ya maupun itu fundamental whatever itu ya. Yang pasti market itu ya kita analisa gitu. Jadi market analisis kan. Gitu. Nah, apakah penggunaan time frame ini bisa menyebabkan paralisis atau kesalahan? Kalau menurut saya begini, kita harus melihat alasan dia mengganti time frame apa. Oke, okay. Alasan dia mengganti time frame apa, kemudian uh, dia itu tradingnya di aset kelas yang seperti apa? Apakah komoditas, apakah forex, mata uang, apakah currency ya, apakah futures atau indeks, apakah kripto. Nah, kita harus tahu dia ini trading di aset kelas yang seperti apa. Kenapa? Karena itu mempengaruhi teman-teman. Ya, misalnya teman-teman itu trading di indeks, trading di komoditas. Nah, itu rata-rata memang harus menggunakan time frame yang agak besar. Kenapa harus pakai time frame agak besar? Misalnya kita trading emas, gold, atau kita trading oil, ya, atau kita trading misalnya silver, ya, pokoknya komoditas.
pergerakannya itu dia biasanya lebih lebar dibanding currency, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari kasus teman kita ini, dia sampai drawdown 800 pip, bisa jadi dia trading komoditas, ya, yaitu mungkin di gold ataupun di oil, ya. Nah, memang disarankan kalau trading komoditas ini yang pertama kita menggunakan range yang lumayan besar, ya. Jadi dia memiliki daily range yang berbeda, teman-teman, ya. Daily range, gerakan harian yang berbeda. Kalau dalam gold, ya, kalau di gold itu sekitar mungkin bisa 100 sampai 200. Itu rata-rata itu bisa satu hari. Gold itu gerakannya 100 sampai 200 pips, ya. Nah, kita bisa melihat bahwa di komoditas ini kita nggak bisa main time frame yang terlalu kecil. Kenapa? Ya nanti kita kemakan sama time frame agak besar gerakannya gitu loh. Jadi kita harus menggunakan time frame agak besar untuk melakukan yang namanya balancing, gitu loh. Balance. Nah, analogi ini bisa saya berikan seperti ini, teman-teman. Jika teman-teman membawa suatu muatan dari satu titik ke satu titik, itu muatannya itu ratusan ton, ya, atau taruhlah 5 ton. Nah, teman-teman nggak bisa kan pakai mobil keluarga. Teman-teman harus menggunakan mobil yang lebih besar. Nah, sama seperti kita trading nih. Ya, ketika bebannya itu lumayan besar, ya, yang dibawa, gerakan itu semakin luas, kita nggak bisa pakai time frame yang terlalu kecil untuk menganalisa. Ya, kita harus menggunakan time frame yang agak besar gitu. Kenapa? Ya biar balance. Gerakan ratusan pip ini kalau kita lihat di dalam time frame misalnya 5 menit, ya udah nggak apple to apple. Ya, walaupun ada setup di 5 menit yang istilahnya tuh ya dilewatin gitu loh. Ya bakal dimakan sama gerakan besarnya itu. Makanya kita harus menggunakan time frame yang agak besar kalau untuk trading komunitas. Jadi sekitar minimal ya time frame 1 jam atau 4 jam. Nah, itu udah oke tuh. Ya, kenapa? Karena entry point kita dengan resiko kita sesuai. Begitu. Jadi kalau kita lihat dari kasusnya teman kita ini, dia drawdown sampai 800 pip mungkin ya. Gara-gara gonta-ganti time frame. Nah, ini bisa disebabkan yang pertama adalah kesalahan pemilihan time frame, ya. Jadi dia memilih keliru untuk memilih time frame yang dipakai, itu time frame yang mana gitu. Kemudian sebenarnya metodenya nggak salah, tetapi mungkin entry atau level entry-nya itu tidak tepat, ya, tidak tepat. Kenapa? Bisa saya analogikan seperti ini, ya. Let's say kita clear dulu, ya. Misalnya kita gambar seperti ini, oke. Ini gambaran time frame 4 jam misalnya, 4 jam, oke. 4 jam, mana ya? Wait. Oke, 4 jam. Oke, gambaran price action-nya seperti ini. Nah, ya, seperti ini misalnya. Nah, ini gambaran 4 jam seperti ini. Nah, tiba-tiba kita ganti di time frame yang lebih kecil. Ya. Nah, kalau kita trading di time frame 4 jam, kita bisa saja misalnya let's say kita sell. Ya, let's say kita sell di manakah kita sell? Let's say kita sell di sini. Kenapa? Karena di sini adalah area support yang di break. Ketika harga datang ke sini, kita menganggap bahwa ini akan jadi area resisten. Tetapi ketika kita pindah ke time frame 1 jam atau 15 menit, ya kita tidak melihat seperti ini. Kenapa? Pada saat kita ubah, ya, kita melihat swing yang panjang seperti ini, di dalamnya ada begini. Nah, yaitu di sini, di dalam sini, di dalam swing yang ini. Ya. Kelihatan seperti ini. Akhirnya kita melihat, oh, ya udah, saya harusnya sell di sini, sell di sini, sell di sini. Biar saya ketika harga itu naik, ya, misalnya harga itu naik ke sini dia turun, ke sini dia turun, ke sini dia turun. Padahal kalau kita lihat di time frame besar, itu baru areanya di sini, di sini, di sini. Masih jauh dari entry point yang kita harapin. Nah, bisa jadi seperti itu the case kasusnya. Ya, itu sering terjadi. Itu sering terjadi, sangat sering terjadi itu. Nah, makanya kan kalau trading komoditas kita harus melihat, ya, pertama gunakan time frame besar dan kita lihat range resikonya. Oh, range resikonya misalnya kita punya resiko sebesar ini. Ya, dari entry point kita sampai batas Excel kita misalnya. Ini Excel maksimal nih di atas, naik terakhir. Karena kalau harga naik ke atas ini ya gagal kan, gagal turun. Ya, jadi yang kita lakukan sebenarnya kita menggunakan time frame besar dan kita harus mengikuti resiko yang sesuai dengan time frame yang besar. Kenapa? Karena gerakan komoditas itu biasanya liar, besar-besar range-nya dibandingkan currency gitu loh. Ya, jadi bisa jadi metode kita ini nggak salah, tapi karena kesalahan kita menggunakan time frame, kesalahan pahaman kita, ya kita punya metode benar gitu.
kita akan sell di support yang di break, support yang di break, support yang di break. Tetapi karena salah time frame, ya kita salah pilih skala, kita salah pilih area support, kita salah pilih area entry point yang dimana kalau kita berada di time frame besar, ternyata itu masih di bawah. Sedangkan entry yang bagus itu adalah area di atas. Gitu. Yaitu areanya di sini. Itu sering terjadi. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang trader jika mengalami hal seperti ini? Oke. Yang pertama adalah kenali market yang teman-teman ingin tradingkan. Teman-teman harus kenalin ya, apakah marketnya itu adalah komoditi ya, komoditi. Apakah marketnya itu adalah currency? Ya, apakah itu adalah misalnya adalah futures atau index? Ya, index. Apakah itu adalah kripto misalnya, cryptocurrency? Ya, Bitcoin atau whatever itu. Nah, teman-teman harus kenali itu dulu. Kenapa? Karena tiap market kan beda-beda karakternya. Gitu. Mungkin di apa istilahnya di currency di forex ya kayak euro atau GBP, teman-teman gonta-ganti time frame mungkin masih respect ya. Dia masih respect. Respect itu artinya dia di time frame kecil pun, misalnya di sini time frame-nya 15 menit, ya dia tetap respect level support, level resistance, whatever itu. Ya, tetapi ketika kita pindah time frame besar, ya, oh dia respect juga gitu. Jadi dia time frame kecil dia respect, time frame besar dia respect juga. Tapi kalau di komoditas mungkin dia hanya respect time frame yang lebih besar, time frame yang kecil nggak dia respect. Sometimes seperti itu. Ya, jadi apakah dia harus menggonta-ganti metode? Jangan. Ya, jadi semoga teman-teman kita ini dia tidak terpengaruh karena loss drawdown ini dia langsung mengganti metode. Saran saya pertama kenali dulu marketnya ya. Nah, teman-teman kenali marketnya, kemudian teman-teman backtest ulang dikit kira-kira time frame yang cocok apa, kemudian udah pakai time frame itu saja untuk konfirmasi dan validasi entry. Tidak usah diganti-ganti lagi, apalagi jangan sampai salah paham. Salah pahamnya adalah malah menggunakan time frame yang semakin kecil. Itulah, malah menggunakan time frame yang semakin kecil. Jadi, jika teman-teman trading itu misalnya dari time frame 4 jam, tiba-tiba teman-teman itu karena kesal loss, teman-teman ganti ke time frame 1 menit. Nah, ini adalah penyakit dasar teman-teman itu akan mengalami kerugian yang besar itu ujung-ujungnya. Ya, kenapa? Karena dihampat, oh lama nih nunggunya, saya udah loss. Ya udah saya balas di 1 menit. Tanpa teman-teman sadari, sebenarnya ya itu tidak akan merubah kenyataan gitu. Akhirnya loss lagi, loss lagi, loss lagi gitu. Nah, tetap harus dilakukan backtest. Ya, lakukan backtest, kenali dulu marketnya seperti apa, daily range-nya seperti apa, seasonality-nya seperti apa, karakternya seperti apa, pattern yang muncul seperti apa, time frame yang cocok seperti apa, dan apakah time frame ini dia variasi, apakah setiap bulan time frame 1 jam ini masih valid, ya kan? Jadi bulan ini kita pakai time frame 1 jam untuk entry, apakah bulan depannya masih valid itu? Oh, apakah bulan depannya lagi masih valid? Atau sebenarnya, oh, di bulan-bulan tertentu itu kita menggunakan time frame 4 jam, ya, atau 1 jam. Jadi ini kan harus butuh satu backtest ya, istilahnya itu adalah trading. Kalau saya bilang itu kayak orang apa ya namanya ya, kayak orang investigasi itu bahasanya apa ya, saya lupa juga istilahnya, nanti kita bahas itu ya. Jadi di istilahnya backtest itu adalah fase di mana kita itu melakukan yang namanya penilaian ya, pengujian ya. Jadi bagaimana metode itu bisa kita gunakan secara jangka panjang, dan bagaimana caranya kita bisa improve gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa improve metode kita. Nah, karena metode ini kan nggak bisa kita langsung salahin. Oh, metode ini salah. Padahal hanya salah time frame. Mungkin seperti itu juga. Nah, apakah murni kesalahan time frame atau hanya kesalahan momentum? Bisa jadi itu ada faktor juga yang mempengaruhi seperti itu ya. Jadi saya harap pembahasan seperti ini bisa membuka istilah pandangan untuk teman-teman yang pertama jangan suka blame metode ya, jangan suka salahin metodenya langsung. Kemudian ya kita tetap harus melakukan yang namanya pengujian. Orang bilang itu istilahnya adjustment. Adjustment itu istilahnya itu melakukan apa ya, kayak dibikin sesuai gitu ya, penyesuaian lah ya, adjustment gitu, disesuaikan gitu. Jadi nggak harus diganti gitu, karena kalau kita ganti-ganti lagi nanti akan masuk ke dalam satu paradoks yang dimana gonta-ganti metode itu malah menjadi masalah ya. Jadi metode baru itu yang bukannya dia memberikan solusi dari permasalahan kita yang tadi yang hanya gara-gara ganti time frame, malah metode baru ini malah jadi masalah. Bisa jadi bukan time frame-nya aja yang bermasalah, bisa jadi dari logiknya, dari alur SOP atau prosedur yang teman-teman lakukan di situ sudah salah, kemudian tidak punya batasan yang istilahnya yang jelas, karena mungkin metode yang sekarang itu kita sudah punya batasan, misalnya resiko stop loss misalnya 100 pip atau 50 pip. Tiba-tiba teman-teman ganti metode baru,
Yang ada resikonya malah 3 kali lipat, 4 kali lipat gitu. Dan targetnya malah mungkin semakin kecil, sometimes seperti itu ya. Jadi logiknya adalah jangan menyelesaikan masalah itu buru-buru atau pengen cepat, tapi selesaikanlah suatu problem itu dengan tepat. Jadi bukan cepat tapi tepat ya. Jadi itu yang perlu kita istilahnya latih ke dalam diri kita gitu ya. Oke teman-teman, saya harap kita akan membahas lagi topik seperti ini di pembahasan kita selanjutnya. Yang pasti kita masih punya banyak PR ya. Kita akan bedah dalam dunia trading ini seperti apa sebenarnya, dan yang pasti kita jangan fokus pada profit ya, karena trading itu sudah pasti rugi ya. Yang pasti kita sudah pasti menaruh uang kita di table istilahnya. Jadi put money in the table. Jadi kita sudah pasti uh, istilahnya itu menghitung resiko dulu ya. Kita sudah pasang resiko ya, baru kita pencet tombol entry gitu. Jadi teman-teman harus ingat bahwa yang pasti itu kita akan rugi. Makanya kita harus kontrol risiko dan jangan terlalu fokus pada profit. Kenapa? Karena profit itu ya adalah suatu istilahnya komponen atau faktor yang tidak pernah bisa kita kita istilahnya kontrol. Ya, yang teman-teman bisa kontrol yang pertama adalah entry teman-teman, resiko teman-teman, target teman-teman, dan emosional teman-teman gitu. Itu aja yang teman-teman bisa kontrol. Kalau dia kena TP, kena SL, teman-teman nggak bisa kontrol. Teman-teman hanya bisa mengatur, oh di sini kita SL, oh di sini kita TP, gitu aja. Oke, jadi itu yang perlu kita ingat ya, karena jangan sampai teman-teman terbawa arus oleh mungkin trader-trader di luar sana yang menunjukkan profit 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 terus, tidak menunjukkan resikonya dan tidak menunjukkan istilah performa aslinya, yang dimana di belakang layar ternyata dia bukan trader juga gitu, dia hanya memancing orang untuk ikut-ikutan dia aja gitu, misal kayak gitu. Nah, karena trading ini sudah sering saya bilang ke semua orang yang saya kenal bahwa trading itu adalah risiko tinggi. Kalau kamu nggak ngerti resikonya, kamu tidak punya knowledge yang baik, tidak punya pengetahuan, tidak punya informasi yang baik, dan kamu langsung terjun, nah itu awal-awal kehancuran biasanya ya. Awalnya loss sedikit, tapi lama-lama jadi besar. Oke, itu saja teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Saya harap teman-teman bisa mengambil istilahnya informasi dan mengambil suatu solusi dari pembahasan ini. Thank you so much. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.